guys, welcome back to channel Ewa. Boom. Oke teman-teman, nah kali ini layoutnya sedikit berbeda karena kita akan membahas suatu produk dan kita mau tear down produk itu apakah benar-benar dia itu worth it. Teman-teman kalau punya Wins yang bagus itu merek Warn, ini Wins limited edition, waktu itu anniversary edisi ya. Dan sekarang Wins ini sudah sangat familiar banget, tapi harganya memang sedikit mahal, memang mahal sih. Ini Wins paling mahal di antara Wins yang lain karena Wins ini lisensi resmi dari Warn. Nah, Wins ini di rank harga 1,8 jutaan. Waktu awal-awal dia keluar ini di rank harga di 2,1 jutaan untuk Wins seperti ini. Dengan torsi yang sangat maksimal, dia bentuknya lisensi banget dan ini Wins yang benar-benar dia mirip plek ketiplek dengan Warn aslinya yang tipe 8274. Oke teman-teman, ini ada cloningannya. Jadi teman-teman kalau misalkan cari Wins yang bagus ini nggak harus yang asli, sebenarnya ada produk baru dari Sri Gading Hobbies dan ini benar-benar cloningannya plek ketiplek dengan Wins Warn 8274 ini. Bagaimanakah performanya dan juga bagaimanakah gear-gear dalamannya kita akan simak dan kita akan ulas bersama-sama nih teman-teman. Untuk packagingnya seperti ini, kotak kardus seperti ini yang warnanya hitam, tidak ada branded sama sekali karena ini memang buatan lokal. Dan di dalamnya ada Wins yang ini Black Edition. Jadi tidak ada yang warna merah seperti Warn edisi anniversary ini, tapi di sini cloningannya dia menggunakan warna black, full totality black. Ini kita mendapatkan perbahutan semua lengkap dengan baut 2 mm kepala bautnya ya teman-teman. Kemudian ini Winsnya dengan packagingnya seperti ini ada busa ati saja. Kita mendapatkan stiker apapun, kita juga tidak mendapatkan perkabelan apapun di sini kecuali kabel yang sudah menempel di Winsnya itu sendiri. Nah, ini teman-teman, Winsnya plek-ketiplek dengan merek Warn 8274 ini. Benar-benar plek-ketiplek, cuma agak sedikit lebih besar dimensinya ya. Lebih besar dan lebih tinggi aja. Kalau lebarnya sih mirip-mirip teman-teman. Kalau lebarnya ini mirip-mirip dan cuma di bagian tingginya saja yang lebih tinggi yang cloningan ini. Apa aja bedanya? Yang pertama, motif dari roda ini, roda yang berputar ini rotary Winsnya ini berbeda. Kalau kita lihat biar dia tidak terkena hak cipta kali ya. Jadi di sini bentuknya kayak bunga-bunga seperti itu. Untuk actionnya di sini, actionnya dia garis-garis seperti palang roda delman. Kemudian di sini ada gerigi-geriginya dan itu pun sama. Di sini juga ada. Ini sebenarnya berfungsi kalau misalkan di bagian Wins asli dia mencegah Wins itu untuk tertarik ya. Dia bisa ngulur, dia bisa mengunci seperti ini teman-teman. Tek gitu. Nah, ini akan menahan tali atau rope biar tidak tergelincir ya. Ini ada fungsinya sebenarnya. Dan di sini pun juga ada fungsinya. Dia juga berfungsi sebagai penahan rotary Wins ini, gigi yang ada di sini nih. Biar nanti rope-nya ini tidak tertarik ya, teman-teman. Tidak tertarik dan dia sebagai penahan. Oke, selebihnya ada beberapa detail-detail yang susah banget ini. Terlalu kencang. Ini bisa dilonggarkan sih. Detail-detail yang berbeda karena di sini ada tuas Winsnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat kalau di sini tuas Winsnya hanya sebatas ini. Ini aksesoris. Kedua ini tidak berfungsi. Ini hanya sebagai aksesoris saja. Kemudian di sini kita mendapatkan stiker lisensi resmi ya karena ini 8274. Di sini kosong, tidak ada stiker apapun di sini. Kemudian ini bahannya juga CNC full. CNC dan CNC. Wow. Untuk ukuran motor sepertinya lebih besar ukuran motor yang di sini nih, teman-teman. Yang di kelonnya ini jauh lebih besar. Kemudian untuk ukuran drumnya kemungkinan juga sama. Dan untuk ukuran di bagian gearboxnya ini juga sama, motifnya juga sama. Oh iya. Motifnya di sini berbeda, teman-teman. Ini di sini ada lekukannya, di sini lurus-lurus saja. Kemudian di sini juga ada motifnya seperti ini. Ini persis banget di Wins asli dan di sini lurus-lurus saja. Gitu. Untuk bagian belakang ini ada stiker official ya teman-teman. Kalau misalkan kita beli Wins asli itu kan ada stiker warning dan pengoperasional. Di sini tidak ada dan di sini tidak ada motif sama sekali, tidak ada aksen-aksen sama sekali. Ini hanya lurus saja seperti ini. Ini modelnya seperti ini teman-teman.
Jadi berbeda sekali ya desainnya ya. Desainnya berbeda. Ini mirip-mirip tapi tak sama. Ini berbeda. Di sini ada tonjolannya, di sini tidak ada. Kemudian ini lurus, di sini sudah lekuk-lekukan seperti itu. Dan ini benar-benar listen ya. Kalau listennya memang seperti ini. Terus kemudian drumnya juga sama. Kemudian di sini ada fitur quick release. Kalau di aslinya memang nggak ada fitur quick release. Ada apa enggak ya? Kayaknya nggak ada di sini. Ini ada fitur quick release yang sangat mudah didorong dan mudah untuk ditarik nih. Nah, ini kelebihan Warn seperti ini teman-teman. Jadi kita sangat mudah sekali untuk quick release-kan ini. Nah, di sini juga bisa kita gulung secara manual kalau quick release-nya ini ditahan. Dan kita coba cek di bagian klonnya ini. Apakah sama enaknya juga, agak sedikit berat untuk pairnya. Kemudian kita coba tarik. Oh, sama. Dan ini juga lebih mudah juga ya. Oke. Ternyata sama untuk quick release-nya, cuma di sini kesannya pair springnya ini agak sedikit keras ya, teman-teman. Kalau di sini tuh benar-benar dia lembut sekali. Nah, nih lembut sekali kalau di sini. Keras. Oke, agak sedikit keras. Kemudian untuk bagian mount winch-nya di bagian bawah, mountingnya ini tebal, CNC. Ini tebal di sekitar 2,5 mm atau mungkin 3 mm ya. Kalau ini di angka 2 mm saja, dia menggunakan plat besi seperti ini. Ini dia menggunakan CNC. Wow, ini keren sih. Dia menggunakan CNC dan ini benar-benar kuat untuk dudukan winch-nya ini. Kemudian untuk fairlight-nya dia menggunakan yang seperti ini nih teman-teman. Kalau aslinya seperti ini. Ada warnanya, ada motifnya nih, kotak-kotak ini. Kalau yang KW-nya dia modelnya seperti ini. Berbeda ya modelnya ya teman-teman. Jadi mirip-mirip tapi ternyata juga detail-detailnya berbeda. Oh, bagian sini juga nampak berbeda. Ini bagian quick release-nya dan di sini benar-benar keren. Kalau di Warn 8274 itu kita mendapatkan model yang benar-benar presisi, di sini tidak seperti itu. Ini modelnya seperti ini dan dia ada lubang-lubangnya seperti ini saja. Oke, saatnya kita buka apakah perbedaan itu sampai ke bagian dalam-dalaman. Meskipun ini menggunakan Warn yang sudah pernah dipakai, tetapi ini benar-benar masih original dan belum ada ubahan apapun di sini karena memang Warn ini terkenal banget awet ya. Oke, apakah nanti di harga yang jauh lebih murah, ini di harga 900 ribuan, ini di harga di 1.850 ribuan, apakah ini worth it nih teman-teman? Karena memang keren juga sih, karena ini persis banget dengan Warn, sepintas itu sama, tetapi kalau kita lihat ya detail-detailnya berbeda sih. Oh, bagian cover motor ini juga berbeda nih teman-teman. Dia ada di bagian sisi agak pinggir, ini di bagian atas seperti ini. Kalau ini dia ada di bagian pinggir ya. Terus di sini juga nggak ada motif-motifnya seperti ini. Di sini hanya lubang saja. Kalau ini tuh ada besinya yang sampai keluar. Kemudian ini ada gurit-gurit ini sama. Stiker Warn ini ya stiker Warn sama. Oke, kita akan coba bongkar kedua ini ya, kedua winch ini. Apakah beda atau enggak? Oke teman-teman, ini sudah Omewa buka dan ini kita akan lihat dulu di bagian quick release-nya ya. Sistem bagian quick release di winch clone ini. Ini winch clone, kita akan buka seperti ini dan mirip banget dengan Warn aslinya nih. Sama persis, dia seperti ini juga. Dia akan mengunci. Ini kalau dia dimasukkan ke sini, dia kuncinya akan loss ya. Dia tidak akan mengunci drum. Kalau dia keluar seperti ini, dia akan kembali mengunci drum. Karena di bagian dalam drum itu ada kembangannya juga, pasangannya di situ. Nah, ini juga memiliki fungsi yang sama di bagian quick release di Warn 8274 seperti ini. Kalau ini misalkan dipakai ke sini sama nggak ya? Sama loh, masuk juga loh. Keren sih. Kemudian kita akan cek untuk bagian quick release-nya, nah kan sama. Yap, sama. Ini bagian quick release di Warn juga sama.
Di bagian quick release yang clone juga sama nih. Teman-teman bisa hebat ya, karena memang quick release yang seperti ini tuh jarang. Karena ini memang kalau bener-bener bikin tuh bikinnya bener-bener perfect banget sih. Oke. Kalau ini di apa namanya? Di masukin tukaran. Kita bertukar tempat. Oh, ini agak sedikit seret sih. Nggak bisa masuk ya. Kalau ini yang di war asli, oh yang di war asli malah bisa masuk. Sebenarnya ini bisa masuk juga sih, tapi agak sedikit seret. Kalau misalkan part dari war ini itu ada yang rusak, kita bisa ngambil partnya ini karena sama. Kemudian untuk bearingnya pun sama, dia menggunakan bearing juga sama, diameternya sama. Springnya aja nih yang berbeda, karena springnya ini agak sedikit keras karena springnya menggunakan spring seperti ini. Kalau spring Warn itu seperti ini teman-teman. Nah ini beda ya, ini spring dari Warn, ini spring dari aftermarketnya seperti ini, keras. Ini springnya bagus, stainless, empuk. Oke, kita akan coba buka di bagian motornya, karena motornya di bagian yang clone sudah terekspos. Kita akan cek apakah motornya memiliki motor yang sama dengan diameter yang sama. Oke, cek. Motor menggunakan coreless sama. Untuk diameternya kita akan cek ya. Diameternya kayaknya sama sih. Oke. Di 17,3, diameter ini di 17,3 sama. Untuk panjangnya ya, panjang motor ya, teman-teman. Oke, kita dapat di 18,3. Kita akan cek di bagian clone. Sama guys. Oh, sama. Oke, di sini ada kodenya nggak? Nggak ada. Kalau di Warn sini ada kodenya nih teman-teman. Ini menggunakan motor coreless ya. Kita akan coba cek bagian sini, bagian luarnya. Untuk motifnya seperti ini nih teman-teman. Oke, kita akan cek bagian sini. Kita akan buka dulu. Sini nggak ada perbautannya. Bautannya ada 3. Lokasi baut juga sama. Lokasi perbautan juga sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1 di sini. Sama persis. Kita akan coba bongkar. Oke, belum bisa kebuka ya karena ini pinnya masih terkunci. Kita butuh untuk membuka pin ini. Langsung bisa buka, bisa nggak sih? Oh bisa kok, langsung dibuka bisa. Nice, ini seperti mekanisme gear servo. Persis, gear-gearnya sama. Kita akan coba cek di sini juga. Oh salah. Oke. Kalau di Warn itu dia bautnya warnanya hitam, hitam baja. Seperti ini nih baut original Warn. Kalau yang di sini cloningnya itu dia menggunakan baut stainless. Bagus mana? Ada plus minusnya teman-teman. Kalau stainless itu tidak mudah berkarat. Kalau yang Warn 8274 ini meskipun dia baja kuat sekali, tapi bisa berkarat kepalanya. Oke, nice. Sudah terbuka dan gearnya sama enggak? Ya mirip nih. Entah ini kualitasnya bagaimana, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau ini warna gearnya itu hitam, kalau ini warna gearnya itu putih. Kalau yang di bagian Warn kayak yang lebih bagus yang cloning gitu. Nggak tahu ini beneran gear HD atau enggak yang di cloning.
Nih, ini di work seperti ini seperti gear-gearnya apa namanya, servo. Persis sekali, ini persis gear-gearnya servo, dan ini pun sama persis gear-gearnya servo ya. Ini mesti ini servo juga nih. Ini kalau misalkan dilepas, ini sepertinya ini gear servo. Kita akan cari tahu. Oke, ini bisa dilepas teman-teman. Nah ini, oke, kita akan coba cek. Teret, gear servo. Yap, drumnya ini benar-benar drum, dan dia ini benar-benar gear servo ya teman-teman. Untuk gear servo steering. Oke, dan torsi dari winch clone ini tuh kuat banget loh. Torsinya tuh bahkan 11-12 sama yang originalnya. Cuma kalau kita bicara sama original dan clone, memang bedanya di bagian casing-casingnya ini beda teman-teman. Oh ya, kalau misalkan ini menggunakan casingnya yang worn asli, bisa nggak ya? Kita akan coba. Oh, nggak masuk teman-teman, jadi nggak masuk casingnya. Casingnya nggak masuk karena memang dia beda posisi, beda lebarnya juga, beda bentuknya ini juga nggak masuk. Oke, tapi kalau gear-gearnya sepertinya sih bisa masuk sih. Oke gitu teman-teman, untuk tes dari winch ini nanti ada di video-video trailing berikutnya. Yang jelas kemarin sudah dites, percaya tidak percaya, torsi ini winch 8274 clone dari Sri Gading Hobbies ini 11-12 dengan ini. Torsinya kuat banget, benar-benar kuat banget, gearnya juga lumayan kuat, dan sampai sekarang nggak ada problem apa-apa gitu. Buat kalian suka kaum mendang-mending dan lebih memilih hemat, ini lebih hemat kita menggunakan nih cloningnya ya. Harganya 900 ribuan, kalau ini di harga 100.800-an. Jadi hampir selisih 1 juta. 1 juta bisa hemat nih, teman-teman. Gitu teman-teman, see you next time. Semoga video ini mencerahkan, karena ini hanya sekedar tutorial, bukan tutorial sih, hanya sekedar informasi tambahan buat teman-teman yang masih ragu-ragu menggunakan winch cloning dari 8274 di harga 900 ribuan. Ini sudah terjawab semua, dan kayak gini nih sih ya teman-teman. Kita sudah bandingkan juga dengan War 8274 originalnya, dan ternyata mereka tuh mirip dan sama, apalagi di drumnya ini juga bisa dimasuki juga di bagian cloningnya tuh sama. Otomatis build quality dan ukurannya tuh sama, hanya bagian detail-detail saja yang dibedakan gitu teman-teman. Gitu, see you next time, sampai jumpa di lain waktu. Salam Sahabat Hobi, bye. Oke teman-teman, ini kita sedang melakukan pengujian kekuatan winch dari 8274 clone. Ya ini teman-teman, langsung ke winch depan nih. Yuk start aja langsung yuk. Oke yuk start. Tarik terus, tarik terus, tarik terus. Masih terhitung angkanya naik turun, dan RC sudah mulai bergelantungan. Ini teman-teman, dia ngelok enggak? Ya dia ngelok di up 3,9 kilo. Ini RC bisa terangkat naik dan bisa drag brake, tertahan ya, keren sih. Terus rilis kecepatan rilis winch, rilis terus. Kita coba tes pengujian lagi ya teman-teman. Terus up. Oke, up. Posisikan lagi, biar kendor dulu talinya. Kita matikan dan kita nyalakan. Yuk start. Yuk terus. Oke, terangkat naik, keren sih. Di angka berapa ini? Sama 3,9 dia sudah lock. RC berat di 3,9 untuk kekuatan winch.
mampu mengangkat sampai fullin lagi, coba kurang dikit. Nice, full ya teman-teman, kuat. Oke, rilis gitu. Untuk tes kali ini RC nya di berat 3,9 bisa terangkat naik dan tertahan.